Kajian Fathul Bari Kitabul Manaqib bagian ini ya, Kitabu Fadhaili Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang sahabat nomor satu, ya, sahabat yang paling utama, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bab ke-5 ya, Imam Bukhari membuat judulnya yang mengarah kepada Abu Bakar nih ya. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kuntu muttakhidzan khalilan. Ya, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai aku diperbolehkan untuk menjadikan seseorang sebagai yang paling dicintai. Ini potongan hadis itu ya. Nah, di bab ini Imam Bukhari memasukkan banyak nih hadisnya, ada 23 hadis. 3 hadis pertama isinya sama. Nah, ini yang bab ke-5 ini ya, potongan hadisnya itu dari 3 hadis pertama. Lau kuntu muttakhizan khalilan latakhaztu Aba Bakrin. Kalau saja aku dibolehkan menjadikan seseorang sebagai orang yang paling aku cintai, pasti aku akan memilih Abu Bakar, itunya orangnya. Nah, 3 hadis yang pertama sama isinya demikian ya. Yang perbedaan dari ketiga hadis ini ujungnya ya, yang pertama walakin akhi wa sahibi, akan tetapi persaudaraan dan hubungan Abu Bakar sebagai sahabat, nah itu sudah cukup. Adapun yang kedua walakin ukhuwatul islami afdol, ya, dengan awal yang samanya, kalau saja aku dibolehkan. Nah, di ujungnya hadis yang kedua Rasulullah SAW menjabdakan, akan tetapi persaudaraan Islam itu lebih utama. Kalau di hadis yang ketiga, lanjutannya adalah anzalahu aban, yakni Aba Bakrin, menempatkan Abu Bakar itu sebagai apalah di sini ya sahabat yang dijadikan panutan itu lainnya, sahabat yang dijadikan panutan itu oleh semuanya. Nah, ini semuanya 3 hadis yang pertama ini mengarah itu, menunjukkan di awalnya yang bahkan itunya 3 hadis yang pertama ini ya. Bahkan ini yang dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari, kalau saja aku dibolehkan menjadikan seseorang yang paling dicintai, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Padahal sahabat kan ratusan ribu. Inilah itunya diantaranya hadis yang menunjukkan demikian, Abu Bakar itu sahabat yang paling utama. Nah, kita lanjutkan nih ke hadis berikutnya, hadis keempat nih, ini banyak nih, 23 nih hadisnya nih. Hadis yang keempat. Di sini tidak terlalu tidak terlalu menuntut banyak penjelasan. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga di sini tidak banyak nih menjelaskan hadis yang keempat. Nah, hadis yang keempat, an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'imin an abihi qala atatimra'at
sami'tunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amaroha antarji'a ilaihi qalat aro'aita in ji'tu walam ajidka ka'annaha taqulu al maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya Jubair bin Mut'im, ia berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan perempuan tersebut agar kembali lagi. Nah, kemudian si perempuan itu mengatakan, bagaimana jika nanti aku datang kepadamu lalu aku tidak menemukanmu? Ka'annaha, kata Jubair bin Mut'im, ya, sepertinya yang dimaksud oleh si perempuan itu adalah Rasulullah SAW sudah wafat. Kata-kata yang tadinya, bagaimana jika nanti aku datang kau sudah tidak ada? Sepertinya yang dimaksud oleh si perempuan itu adalah mautnya, atau Rasulullahnya sudah meninggal, sudah tidak ada. Rasulullah SAW menjawab, in lam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Jika kamu tidak mendapatiku maka datanglah kepada Abu Bakar. Nah, ini juga menunjukkan gitu ya, menunjukkan Rasulullah SAW itu menunjukkan sahabat terbaik. Ya, Rasulullah itu menunjukkan kepada si perempuan tadi gitu ya, sahabat terbaik, karena si perempuan ini kan datangnya kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, nanti kamu kembali lagi, si perempuan itu bertanya, bagaimana kalau ternyata ketika aku datang kau sudah tidak ada? Maka Rasulullah SAW menunjuk kepada yang terbaik. Ya, di sini Rasulullah SAW menunjukkan gitu ya kepada Abu Bakar. Hanya ada sedikit nih penjelasannya dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, yang pertama, Ibnu Hajar al-Asqalani tidak mendapatkan nama dari si perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi hadisnya tadi Jubair bin Mut'im mengatakan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengatakan bahwa saya tidak mendapati itu ya, siapa gitu perempuan yang dikisahkan di dalam hadis tadi. Nah, kemudian yang dimaksudnya di sini pun tadi sudah disebutkan ya oleh Jubair bin Mut'im. Si perempuan tadi mengatakan, bagaimana kalau nanti aku datang ternyata engkau tidak ada? Muraduha in ji'tu fawajadtuka qad mutta. Yang dimaksud adalah bagaimana jika aku datang fawajadtuka qad mutta, lalu aku mendapatimu engkau sudah wafat. Maza a'malu, apa yang harus saya lakukan? Nah, Rasulullah kan menjawab, datanglah kamu kepada Abu Bakar. Kemudian pada riwayat At-Tabrani melalui Ismah bin Malik berkata, Qulna ya Rasulullah ila man nadfa'u shadaqati amwalina ba'daka?
Qala ila Abi Bakrin As-Siddiq. Ismah bin Malik berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa kami harus menyerahkan sodakoh dari harta kami ba'daka setelah engkau tidak ada? Kepada siapa kami harus menyerahkan sodakoh kami setelah engkau tidak ada? Rasulullah SAW menjawab, ila Abi Bakrin As-Siddiq. Ya, serahkanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian satu lagi riwayat Al-Ismaili. Ini dari Sahal bin Abu Khaisamah. Sahal bin Abu Khaisamah, ia berkata, baya'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'rabiyan fasa'alahu in ata alaihi ajaluhu man yakdihi faqala Abu Bakrin summa sa'alahu man yakdihi ba'dahu qala Umar. Ya, Nabi membaiat seorang Arab, para Arab pedalaman deh, Arab gunung, Arab kampung. Ya, Nabi membaiat seorang Arab Badui. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apabila telah datang kepada Rasulullah SAW ajal, ini maksudnya sama nih ya, apabila Rasulullah SAW sudah wafat, man yakdihi, siapa yang memegang, kalau di sini memutuskan, gitu ya, siapa yang memegang apa namanya ya? Siapa yang memutuskan sesuatu, gitulahnya. Jadi yang memegang urusan berarti. Dia bertanya, jika telah datang kepada Nabi SAW ajalnya, siapa yang memutuskan? Rasulullah SAW menjawab, Abu Bakar. Summa sa'alahu man yakdihi ba'dahu. Kemudian dia bertanya lagi setelah itu, artinya kalau setelah Abu Bakar tidak ada, nah siapa lagi yang akan memutuskan? Rasulullah menjawab, Umar. Itu yang Rasulullah menjawabnya, Umar bin Khattab. Nah, hanya demikiannya penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tentang hadis yang keempat, ya, di mana isinya hadis yang keempat ini apa namanya, suksesi lah gitu ya, suksesi. Rasulullah SAW sudah menunjuk, dan di dalam banyak kesempatan, di dalam banyak halnya Rasulullah SAW mengarahkan seperti ini, yaitu setelah beliau tidak ada kemudian siapa? Nah, itu Rasulullah menunjuk kepada Abu Bakar, dan benarlah gitu ya. Kemudian dan setelah Rasulullah SAW wafat, maka pemimpin kaum muslimin, kaum mukminin itu adalah Abu Bakar. Ya, yang dikenal dengan bahwa Abu Bakar itu adalah khalifah pertama. Nah, di dalam Islam gitu ya, apa namanya, aturannya gitu ya, aturannya gitu, ketetapannya, yang menjadi pemimpin itu adalah yang terbaik. Nah, sebetulnya kan ini bukan hanya di dalam Islam kan, dimanapun lah gitu ya. Sekarang ini kan dengan sebutannya dengan cara demokrasi juga pemilihan umum. Pemilihan umum itu artinya kan akan memilih yang terbaik, mestinya kan yang dipilih. Nah, hanya kan menurutnya suara terbanyak, artinya menurut suara terbanyak ya inilah yang terbaik. Nah, inilah yang terbaik. Kalau di kita sih jadi susah gitu, karena masing-masing saling membuka keburukan lawannya.
saling membuka keburukan itu apa namanya calon-calon yang lain kan semuanya jadi terbuka keburukannya jadi pilihan. karena demikian kan si A kelompoknya mungkin lahnya pengikutnya kelompoknya membuka itu ke apa namanya keburukan, kelemahan, kekurangan calon B. Kelompok B membuka keburukan, kelemahan, itu kesalahan ini calon si A. Semuanya saling membongkar aib. Akhirnya benar udah pilihan. Pilihan coba. Wah, sekarang apalagi zaman yang apa namanya yang bukan gibah lagi namanya tuhmah gitu ya. Kalau gibah itu kan mengungkap, membuka itu kan keburukan orang lain yang sesuai kenyataan. Yang sesuai kenyataan memang demikian gitu ya. Kalau tuhmah kan tidak sesuai kenyataan, artinya mengatakan keburukan seseorang itu ini berupa kebohongan karena tidak sesuai kenyataan. Jadi bukan lagi gibah namanya tuhmah, lebih parah, tuhmah lebih berat. Ya, gibah saja sudah berat, gibah itu sudah dosa besarnya, gibah itu sudah dosa besar, apalagi tuhmah. Tapi kan wah jangankan diukur dengan kalau diukur dengan Islam tungtung nama ini situasi sekarang ini gibah tuhmah itu sedang betul-betul ditutur-tutur kan meliur lah pokoknya mah. karena semuanya saling mengungkap keburukan lawannya. Tujuannya kan, tujuannya pasti ingin menjatuhkan lawannya, ingin ingin memunculkan bahwa nih calon yang diusungnya inilah yang terbaik, kalau lawannya itu nih keburukannya. Padahal pihak lawannya juga sama, memunculkan gibah dan tuhmah semuanya untuk kekuasaan. Liur nutur nage. Karena sudah tidak bisa ya kita sulit lah gitunya. Kalau berita di sosmed dan sebagainya lah di berbagai media yang muncul itu adalah yang demikian, saling memunculkan gibah dan tuhmah kepada calon itu yang menjadi lawannya dalam pemilihan. Nah, ininya menunjukkan bahwa tentu yang terbaik yang harus menjadi pemimpin itu adalah yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW itunya mengisyaratkan Abu Bakar sebagai sahabat terbaik itu karena banyak memiliki kelebihan, banyak memiliki keutamaan. Ini sampai hadis yang keempat hanya demikian. Ininya Rasulullah SAW itu berisyarat karena yang dimaksud oleh si perempuan tadi, bagaimana kalau aku kembali, aku datang lagi, engkau sudah tidak ada, terus aku harus datang kepada siapa? Rasulullah menunjuk Abu Bakar. Kemudian tadi satu lagi ada yang menanyakan demikian. Di hadis di riwayat At-Tabrani tadinya Sahal bin Abu Khaisamah. Yang sebelumnya yang ini siapa tadi? Ismah bin Malik. Ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, kepada siapa kami harus menyerahkan zakat, infak, sodakoh lah gitu. Di sini sebut sodakoh secara umum. Harus kepada siapa kami menyerahkan sodakoh setelah engkau tidak ada? Ya, harus kepada siapa kami menyerahkan sodakoh harta kami setelah engkau tidak ada? Rasulullah menyebut Abu Bakar. Nah, kemudian satu lagi siapa tadi? Sahal bin Abu Khaisamah.
yang mengatakan Rasulullah membayat seorang Arab Badui, kemudian orang itu mengatakan, bagaimana kalau engkau sudah wafat, terus yang memegang urusan, yang memutuskan sesuatu siapa? Rasulullah juga menunjuk kepada Abu Bakar. Nah, kalau setelah Abu Bakar tidak ada, siapa? Umar bin Khattab. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi intinya bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah yang terbaik. Nah, karena kan ternyata diadakan pemilu itu kan sebetulnya untuk memilih pemimpin yang tentunya, makanya dicalonkan itu dianggap inilah yang terbaik. Meskipun kenyataannya tidak ada yang baik. Nah, anggaplah jadi seperti ini. Rasulullah SAW itu, ini hadisnya, Rasulullah SAW itu apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama buruk, maka Rasulullah SAW akan memilih yang keburukannya lebih sedikit. Kalau dihadapkan pada pilihan, misalnya gitunya, pilihan buah mangga, buah apel, misalnya buah gitulahnya, yang satu seger, yang satu buruk, atau lain gak dititah milih atau gitu mamanya yang milih buruk. Justru pada mau buruk dua nana, tapi harus itu dipilih. Maka Rasulullah SAW akan memilih yang keburukannya lebih sedikit, yang keburukannya lebih ringan. Nah, itu berarti sudah benar itu menjalankan menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi situasi yang demikian. Ya, kalau yang satu buahnya segar begitu ya, buahnya segar, mantap lah buahnya. Kemudian disandingkan dengan yang busuk, lalu kita disuruh memilih tekudu nyakola atau gitu mah sebutnya atau tekudu sakola gitu mah tekudu boga ilmu lah. Pasti akan memilih yang seger kan buahnya. Tapi kalau dua-duanya busuk, tah eta nu kudu apal mah harus punya ilmu mana dari kedua buah tersebut yang keburukannya, yang busuknya lebih sedikit, lebih ringan. Artinya harus harus punya ilmu berarti. Ya, kalau diperintah disodorkan pilihan gitu, mau milih yang mana? Yang satu seger, yang satu busuk. Itu kudu sakola da budak leutik bisaan. Tapi kalau dua-duanya tidak yang baik, artinya ya dua-duanya ada kekurangan, ada kebusukan, ada kelemahan, ada kekurangan, ya pilihlah yang lebih sedikit. Artinya itu sudah benar, mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau menghadapi situasi demikian, itu dapat pahala, berarti itu yang lebih penting lah, itu dapat pahala karena seperti itulah Rasulullah mencontohkan. Jadi tidak sembarangan langsung akan baiklah ada dua lagi buruk nu mana weh, jangan, berarti lihat itu yang keburukannya lebih ringan. Nah, itu sudah mengikuti Rasulullah SAW, di mana beliau itu jadi disebutkan demikian, apabila menghadapi atau apabila dihadapkan itu pada dua pilihan yang sama-sama buruk, tapi harus artinya diambil salah satu, maka Rasulullah SAW akan memilih yang keburukannya lebih ringan. Kalau bicara secara umum gitu ya, nanti juga di hadis berikutnya ini ada nih, kalau bicara secara umum, dalam arti secara umum itu semua manusia selain Nabi pastilah ada kekurangan, pastilah itunya punya kesalahan, pasti punya kelemahan.
Tapi dibandingkan dengan semua sahabat, ternyata kan keutamaan Abu Bakar itu begitu banyak dan menonjol disebutnya. Keutamaan Abu Bakar ini sangat menonjol nih, dibandingkan dengan sahabat yang lain. Nah, maka Rasulullah SAW mengarahkan itu ya, menunjuk Abu Bakar ketika si perempuan tadi menanyakan, kalau nanti aku datang lagi engkau sudah tidak ada, terus saya harus kepada siapa? Maka Rasulullah sudah menyebutkan datang kepada Abu Bakar. Nah, isyarat-isyarat yang demikian itu banyaknya dalam beberapa hal, di beberapa kesempatan itu Rasulullah SAW mengarahkan kepada Abu Bakar lah sebagai suksesinya, sebagai penggantinya yang memegang urusan kaum mukminin setelah beliau tidak ada. Dan tentunya Rasulullah kan tidak akan menunjuk sembarangan. Rasulullah tidak akan menunjuk sembarangan, tidak secara random, pokoknya mau kasawe lah. Nah, tidak demikian. Rasulullah memilih yang terbaik. Nah, ini katanya hadis ini nih oleh Imam Bukhari kan ditempatkan di dalam bab sekarang ini kan tentang keutamaan Abu Bakar. Nah, di mana tentunya nih pelajarannya bagi kita, artinya banyak nih nantinya hal yang bisa kita tiru, banyak hal yang bisa kita ikuti itu dari apa yang diamalkan oleh Abu Bakar. Meskipun levelnya jangan harap sama dengan Abu Bakar, ngimpi jika Abu Bakar teh yang sarojeng saya. Ini kemarin juga sudah disampaikan nih hadisnya nih. Anas bin Malik mengatakan, ini hadis awalnya akal awalnya seperti ini sih. Rasulullah SAW itu ada orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui itu yang dia menanyakan Rasulullah, saya bisa nggak nanti di akhirat bersama itu? Saya bisa nggak di akhirat nanti bersama Rasulullah? Nah, Rasulullah kemudian menjawab secara normatif, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Nah, Anas bin Malik yang mendengar obrolan itu, Anas bin Malik kemudian mengatakan, tidak pernah aku merasa bahagia gitu selama beragama Islam. Selama beragama Islam tidak pernah aku merasa bahagia dibandingkan dengan mendengar sabda Rasulullah tadi, yaitu kamu akan bersama orang yang atau bersama siapa yang kamu cintai. Karena di dalam diri Anas bin Malik sudah tertanam yang kemudian dia katakan, aku sungguh mencintai Rasulullah. Aku sungguh sangat mencintai Rasulullah. Sungguh aku sangat mencintai Abu Bakar. Aku sangat mencintai Umar bin Khattab. 3 atunya yang disebut oleh Anas bin Malik. Dan aku berharap, nah karena kecintaannya ya, karena mencintai mereka nih. Dan aku berharap nanti pada hari kiamat Allah mengumpulkan aku bersama mereka. Meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Artinya jangan bandingkan amalku dengan amal ketiga orang ini. Wah, babak belur itu. Kalau harus selevel, wah mana bisa. Anas bin Malik sudah tahu diri kalau harus dibandingkan dengan mereka. Tapi kan Rasulullah tadi menyabdakan demikian. Dan hadis itu bukan hanya untuk sahabat. Rasulullah menyabdakan demikian bukan hanya untuk sahabat, untuk seluruh umat Islam. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, Anas bin Malik seolah-olah memberi contoh, aku sangat mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar bin Khattab. Dan aku berharap nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Siapapun boleh demikian, bukan hanya Anas bin Malik. Nah, kalau kita jangankan ke Abu Bakar, ke Anas bin Malik saja. Aku berharap dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, sementara amal kita dibandingkan dengan Anas bin Malik saja. Ini secara umum ya,
Ini sudah atau belum? Itu hadis yang ini nih. Janganlah sekali-kali kamu mencaci, memaki, menjelek-jelekan sahabat yang manapun lah. Apalagi ini Abu Bakarnya, justru beliau inilah sahabat yang paling utama. Ini secara umum sahabat itu ratusan ribunya jumlahnya. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci, menjelek-jelekan gitulahnya, memaki-maki sahabat-sahabatku. Di antara alasannya kemudian Rasulullah menyebutkan seperti ini. Kalau kalian sodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, gunung Uhud itu besar. Bukan hanya bukit satu gitunya. Gunung Uhud itu bukan hanya bukit satu, apa namanya, sagunuk bahasa Sunda masak itu, bukan. Gunung Uhud mau panjang 8 km, tingginya sekitar 100-an meter lebih lah. Kalau itu semuanya berupa emas, coba berapa? Sagram wae mahal. Sementara ini sebesar gunung Uhud. Nah, Rasulullah menyabdakan, kalau kalian sodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, timbangan amal kamu tidak akan sama, tidak akan menyamai timbangan amal mereka, bahkan setengahnya pun enggak. Kan bisa dibayangkan kalau kita membandingkan amal kita dengan sahabat, berarti ke surga itu. Jadi mau Anas bin Malik saja mengatakan demikian. Tapi kita boleh gitu, karena sabda Rasulullah tadinya bukan hanya untuk sahabat. Ucapan atau sabda Rasulullah itu untuk semua orang Islam. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, Anas bin Malik memberi contoh. Tidak pernah aku merasa gembiranya selama beragama Islam dibandingkan dengan mendengar sabda Rasulullah tadi, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Ya, karena di dalam diri Anas bin Malik sudah tertanam kecintaan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, aku mencintai mereka dan aku berharap. Nah, ini boleh siapapun boleh, tidak salah. Kalau di dalam dirinya ada keinginan, ada harapan seperti Anas bin Malik di akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah, mau nggak? Itu kan ya, mau nggak nanti di akhiratnya dikumpulkan bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab? Mau? Oh, boleh, bisa berarti. Meskipun amal kita jangankan dibandingkan Abu Bakar, dibandingkan Anas bin Malik saja amal kita ini gambarannya seperti tadi. Kita sedekah sebesar gunung Uhud, sedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, timbangan amal kamu nggak akan sampai, nggak akan sepadan dengan timbangan amal sahabat, bahkan setengahnya pun enggak. Tapi tetap berartinya ya, cintailah itu Rasul, cintailah para sahabat. Ya, dengan sabda Rasulullah tadi, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, yang paling utama gitunya dari Abu Bakar, yang Anas bin Malik mengatakan demikian, jangan bandingkan amalku dengan Abu Bakar. Karena memangnya Abu Bakar itulah itu sahabat terbaik, sahabat paling utama, sahabat urutan teratas istilahnya. Di antaranya di hadis nomor 4 ditunjukkan dengan dalam kejadian ini, seorang perempuan yang datang kepada Nabi, kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk kembali lagi. Si perempuan tadi kemudian menanyakan, jika nanti aku datang lagi, kembali lagi, engkau sudah tidak ada, aku harus datang kepada siapa? Rasulullah menunjuk, in lam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Jika kamu tidak mendapatiku,
maka datanglah kepada Abu Bakar. Nah, kurang lebih demikianlah ditambah tadi ada hadis riwayat At-Tabrani dan hadis Ismaili ya, dengan redaksi yang berbeda, kejadiannya juga berbeda, tapi kurang lebih isinya sama, yaitu Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar. Hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini juga pendek nih. An Hammamin qala sami'tu Ammaron yaqulu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa mra'atani wa Abu Bakrin. Dari Hammam dia berkata, aku mendengar Ammar, ini sahabatnya gini ya, dari Ammar bin Yasir. Aku mendengar Ammar bin Yasir berkata, aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada orang, ini terjemah harfiahnya ya, dan tidak ada orang yang bersama beliau kecuali 5 orang hamba sahaya, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Jadi disebut di sini nih Abu Bakar. Sekali lagi ini pendek demikian di redaksinya. Ammar bin Yasir mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada orang yang bersama beliau kecuali 5 orang hamba sahaya, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Nah, ini penjelasannya ya. Yang pertama, yang dimaksud oleh Ammar bin Yasir itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Yang tadinya orangnya ya. Dan bukan sekedar yang pertama masuk Islam, tapi yang berani menunjukkan keislamannya. Nah, inilah orang-orang pertama gitulahnya yang berani menunjukkan keislamannya. 5 orang hamba sahaya, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Nah, sekarang penjelasannya nih dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. 5 orang hamba sahaya itu, nah ini 5 orang nih. Kalau tadi ada perempuan, kan di hadis yang sebelumnya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, aku tidak mendapatkan siapa gitu nama si perempuan tadi. Nah, kalau di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menerangkan 5 orang hamba sahaya yang disebutkan di hadis itu adalah 1 Bilal. Kemudian yang kedua Zaid bin Harithah. 3 Amir bin Fuhairoh. Nah, 3 orang nih yang disebut. Nah, di mana ketiganya ini adalah hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, Bilal misalnya, ini terkenal kan kisah Bilal yang disiksa oleh pemiliknya, oleh tuannya dengan siksaan yang sangat berat. Dijemur gitu di tengah di tengah padang pasir. Dijemur di tengah padang pasir sambil ditindih dengan batu yang besar dan terus dipaksa untuk keluar dari Islam. Karena Bilal berani, Bilal menunjukkan keislamannya. Sementara dia ini sebagai seorang hamba sahaya. Si pemiliknya tidak setuju Bilal masuk Islam. Dan kenapa dia disiksa seberat itu? Karena Bilal itu ternyata itu melakukan sesuatu yang mencoreng kehormatan pemiliknya.
Setelah Bilal masuk Islamnya, Bilal melakukan sesuatunya yang mencoreng itu kehormatan pemiliknya, yaitu Bilal melumuri berhala dengan kotoran. Marahnya besar karena hukum adat, hukum jadi agama jahiliyah gitulah, hukum adat atau hukum agama mereka bahwa apabila terjadi demikian maka si pemiliknya ini didenda dengan uang yang dalam jumlah yang cukup besar. Kebobolan dah pemiliknya itu karena dia harus, karena itu yang sudah jadi aturan. Si tuannya, si pemiliknya ini harus mengeluarkan jumlah uang yang besar sehingga pemiliknya ini marah besar kepada Bilal dan disiksalah dengan siksaan yang sangat berat. Dipaksa terusnya, tapi jawaban Bilal, bahkan ketika Bilal itu sudah hampir tidak bisa berkata-kata, hanya ketika dipaksa Bilal hanya menjawab ahad, ahad. Gitu jawabnya hanya satu kata, ahad, ahad, yang artinya tidak akan keluar itu dari agama Islam yang sudah dianutnya. Nah, ketika sedang disiksa demikian, terlihat oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah yang memerintahkan kepada Abu Bakar, beli kemudian bebaskan. Dan ya Abu Bakar lah kemudian yang membeli Bilal, tapi membelinya kan bukan untuk dimiliki sebagai hamba sahayanya. Dibeli itulah ditebus itu dari pemiliknya kemudian dibebaskan. Nah, ini 3 orang hamba sahayanya, tadi di hadisnya sebut 5. Nah, yang 3 ini 1 Bilal, 2 Zaid bin Harithah, yang ketiga Amir bin Fuhairoh. Nah, adapun yang 2 lagi, kalau yang 3 tadi ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli, para ulama, para ahli tarikh atau sejarah Islam lah gitu ya. Dari yang 5 itu, kalau yang 3 nama tadi yang disebut, nah itu tidak ada perbedaan pendapat. Bilal, Zaid bin Harithah, kemudian Amir bin Fuhairoh. Nah, adapun 2 orang lagi, ya, ada yang mengatakan yang orang keempat adalah Abu Fakihah. Yang keempatnya Abu Fakihah. Ini berdasarkan riwayat At-Tabrani. Nah, di mana Abu Fakihah juga sama mengalami seperti yang dialami oleh Bilal. Dia itu orang yang disiksa kemudian ditebus oleh Abu Bakar juga nih kepada pemiliknya, kemudian dimerdekakan. Jadi dibelilah, ditebusnya bukan untuk dimiliki sebagai atau menjadi hamba sahayanya. Abu Bakar membeli atau menebusnya itu sengaja untuk dimerdekakan. Nah, yang orang yang keempat ininya Abu Fakihah. Nah, adapun orang kelima, nah ini orang kelima yang ada beberapa lah gitu, ada beberapa pendapat lah ya. Tapi yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu seorang hamba sahaya ini kan ya, yang kelima, yaitu orang yang bernama Syakron. Ada juga yang menyebut Ammar bin Yasir. Ini nih yang menceritakan hadis ini Ammar nih, Ammar bin Yasir. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lebih memilih seorang hamba sahaya yang kelima itu adalah Syakron, itu namanya. Nah, kemudian yang ke apa namanya tadi hadisnya nih ya, 2 orang wanita. Nah, 2 orang wanita, 2 orang perempuan gitu ya, 5 orang hamba sahaya, kemudian 2 orang perempuan. Nah, adapun 2 orang perempuan itu, yang pertama adalah Khadijah, ya pastinya istri Rasulullah SAW. 1 Khadijah, dan yang kedua adalah Ummu Aiman. Yang keduanya juga di sini
Ada perbedaan Ummu Aiman atau Samiyah. Jadi yang satu lagi entah Ummu Aiman atau Samiyah gitu ya. Nih yang satu Khadijah itu pasti. Nah, perempuan yang keduanya siapa gitunya? Ada yang menyebut Ummu Aiman, ada juga yang menyebut Samiyah. Ada juga yang menyebut dari dua orang itu, satu orang lagi selain Khadijah adalah Ummul Fadl, yaitu ibunya Ibnu Abbas. Kayaknya yang ada perbedaan pendapat itu jadi perempuan keduanya siapa? Yang pertama Khadijah itu nggak ada perbedaan pendapatnya. Karena Khadijah kan yang paling dulu kan yang mengetahui itu bahwa Muhammad SAW itu seorang nabi. Khadijah yang paling dulu tahu. Ketika setelah mendapat wahyu yang pertama, Khadijah yang membawa Rasulullah menemui kakak sepupunya yang beragama Nasrani, seorang pendeta yang taat, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Khadijah. Kan diterangkanlah oleh Waraqah bin Naufal yang intinya bahwa kamu ini sekarang seorang nabi. Intinya Waraqahnya yang memberitahu. Rasulullah sendiri kan nggak tahu. Ketika malah mengalami kejadian di Gua Hira, Rasulullah malah kebingungan, ketakutan sampai menggigil. Ya, Rasulullah tidak paham, itu tidak mengerti apa yang terjadi. Itulah apa namanya efeknya. Rasulullah malah semakin kebingungan, ketakutan. Dibawalah oleh Khadijah menemui seorang pendeta. Waraqah itu sepupunya, di mana Waraqah itu dikenal itu sebagai pendeta yang suka menerjemah Injil dengan bahasa Arab. Waraqah ternyata yang tahu bahwa kamu seorang nabi. Nah, Khadijah kan ada di situ. Daripada Abu Bakar ya Khadijah kan yang paling dulu beriman itu ya Waraqah. Sebetulnya yang paling dulu beriman itu Waraqah. Waraqah yang mengatakan demikian, kamu seorang nabi. Hati-hati. Nah, itu Waraqah malah menasehati Rasulullah kan, hati-hati. Karena kamu kalau tidak dibunuh minimal diusir oleh kaummu sendiri. Kalau aku masih diberi umur itu oleh Allah, aku akan membantumu semampu yang aku bisa. Ternyata Waraqahnya dalam hitungan hari meninggal. Nah, Khadijahnya yang paling dulu beriman mendengar kata-kata Waraqah, kamu seorang nabi, pasti aku membantu semampu yang aku bisa. Nah, yang satu lagi perempuannya ada yang mengatakan Ummu Aiman. Ini sahabat perempuan cukup terkenal nih, Ummu Aiman. Kemudian Samiyah, ada juga yang menyebut Ummul Fadlnya, yaitu ibunya Ibnu Abbas. Nah, kemudian dari yang disebut tadinya 5 orang hamba sahaya, 2 orang perempuan, Abu Bakar. Nah, ternyata bukan hanya sekedar sebagai orang-orang yang paling dulu masuk Islam, tapi yang dimaksud oleh Ammar itu adalah orang-orang yang man azharo islamahu. Contohnya Bilal. Dia memproklamirkan diri ikut agama Rasulullah SAW. Dia secara terang-terangan dengan resiko benarlah kemudian kan mengalami penyiksaan yang sangat berat. Dan bukan hanya Bilalnya, mayoritas. Kecuali Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu orang terhormat gitulahnya, orang terhormat, sangat dihormati Abu Bakarnya di Mekah ternyata gitu ya. Mungkin masih ingat ini nih, kita
Ya aduh kamari kan hadisnya tentang yang ini, tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Ini bagian ininya saja nih ya. Ini terlihat nih dari sini nih, bahwa Abu Bakar itu sangat dihormati. Itunya di apanya di Mekah. Sebentar nih hadisnya yang ini nih. Yang ini nih. Ketika kaum muslimin mendapat ujian, yaitu tadinya mendapatkan perlakuannya sangat buruk lah gitunya, diintimidasi, bahkan penyiksaan secara fisik. Ketika kaum muslimin mendapat ujian, Abu Bakar keluar berhijrah menuju Habasyah, Ethiopia. Ini dikenalnya bahwa hijrah pertama para sahabat itu ke Habasyah, ke Ethiopia, bukan langsung ke Madinah. Jadi ada sahabat yang, tapi waktu hijrah ke Ethiopia ini Rasulullah sendiri tidak ikut. Abu Bakar berhijrah menuju Habasyah, Ethiopia. Ketika sampai di Barkal Gimad, dia didatangi oleh Ibnu Daginah namanya. Ketika berarti sedang di jalan, Abu Bakar sedang di jalan mau hijrah menuju Habasyah. Ketika sampai di satu tempat yang namanya Barkal Gimad, ia didatangi oleh Ibnu Daginah, seorang kepala suku. Kemudian ia berkata, "Kamu hendak kemana, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Kaumku telah mengusirku, maka aku ingin ke tempat lain agar aku bisa beribadah kepada Tuhanku." Ibnu Daginah berkata, "Seharusnya orang seperti Anda tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir karena Anda termasuk." Nah, ininya yang menunjukkan Abu Bakar orang terhormat. Ibnu Daginah mengatakan demikian, ya seharusnya orang seperti Anda tidak patut keluar, tidak patut untuk mendapat perlakuan demikian. Nah, kemudian Ibnu Daginah kan memerintahkan Abu Bakar untuk kembali lagi, biar aku yang menjadi jaminan atas kaummu. Nah, ternyata akan diterimanya. Lalu Abu Bakar itu kan diberi syarat, boleh kamu beribadah tapi di rumah. Karena ibadah kamu, bacaan Quran kamu itu mempengaruhi anak-anak dan istri kami. Itu menurut orang-orang jahiliyah. Mereka takut terbawa oleh Abu Bakar. Ininya menunjukkan Abu Bakar itu orang yang terhormat, itu terpandang. Sampai Ibnu Daginah tadi mengatakan demikian ya. Nah, kembali ke hadis ini nih. Nah, di antara orang-orang yang pertamanya memproklamirkan bahasanya, memproklamirkan diri sebagai Muslim, orang yang beragama Islam saat itu ya. Padahal kata siapa tadi, kata Warokoh saja, jangankan umatnya, nabinya sendiri mengalami demikian. Warokoh sudah mengingatkan, hati-hati kamu, karena kamu akan, kalau tidak dibunuh pasti kamu diusir. Ternyata kan benar kan, kaum musyrikin atau orang-orang kafir di Mekah itu kan sudah merencanakan pembunuhan, ya sudah merencanakan mau membunuh Rasulullah SAW. Dalam satu pertemuan mereka yang merencanakan itu pembunuhan Rasulullah SAW, hanya kan Rasulullah SAW itu disebutnya kan di bawah naungan, di bawah jaminan Abu Thalib. Abu Thalib bukan orang sembarangan. Abu Thalib itu kan keluarganya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ketika masih hidup itulah pemimpin seluruh kaum di Mekah. Abu Thalib pemimpinnya. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal, kepemimpinan dipegang oleh anaknya Abu Lahab.
Nah Abu Thalib berarti kan adiknya kakaknya gitunya dari Abu Lahab, dan Abu Thalib memberikan jaminan bagi Rasulullah SAW. Nah sehingga kan asa kehalangan wae itu teh mau mencelakakan, mau membunuh Rasulullah itu karena di bawah jaminan Abu Thalib. Tapi akhirnya kan mereka bersepakat mengadakan pertemuan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi masalahnya siapa yang mau menjadi pelakunya, menjadi eksekutornya siapa? Eta sararea ge ari sepakat tah bunuhnya. Nya saha atuh sok anu nuani. Nah, ternyata pas bagian itu nggak ada yang bicara. Rapat deui, kesimpulannya iya soklah sepakat kita bunuh Muhammad. Ya, siapa yang mau menjadi eksekutornya? Akhirnya kan Umar bin Khattab yang menyanggupi. Saya toh bener preman Umar bin Khattab kenapa janggung badak itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang perawakannya tinggi besarnya, sampai ada yang mengatakan begini nih, menggambarkan tinggi besar Umar bin Khattab kalau disebutnya kalau berbaris gitu, kalau berbaris dengan yang lain seolah-olah yang lain itu duduk, Umar bin Khattab berdiri sendirian. Jangkung badak Umar bin Khattab. Dan wah ya iyalah soal ya namanya keberaniannya gitu ya. Umar bin Khattab kan yang menyanggupi. Tapi ketika Umar bin Khattab menyanggupi, ada yang mengejek. Kamu mau membunuh Muhammad, adik kamu sendiri sudah ikut, sudah jadi pengikutnya, sudah masuk agamanya. Umar bin Khattab marah, kemudian pergi meninggalkan pertemuan itu menuju rumah adiknya yang disebutkan sudah masuk Islam. Begitu masuk, adiknya sedang baca Quran. Benar sudah masuk Islam. Nah, ayat apalah saya lupa lagi anggar teh ayat eta pohodei teh. Ayat yang dibacakan oleh adiknya yang meluluhkan Umar bin Khattab ketika mendengar ayat yang dibacakan oleh adiknya. Begitu masuk ke rumah adiknya sedang baca Quran, ada ayat yang terdengar. Nah, dengan ayat itu Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi asalnya mau gaplokan heula tuh. Adik itu dipukuli sampai berdarah. Adiknya perempuan, suaminya sama. Suaminya juga kena damprat, kena pukul Umar bin Khattab. Kemudian bertanya, di mana Muhammad? Lalu bertanya ke sana kemari, Rasulullah itu ternyata disembunyikan ya. Disebutnya di apa namanya Darul Arqam, dan dijaga gitu. Itu dijaganya keberadaan Rasulullah itu dijaga. Ketika Umar bin Khattab datang ke sana, penjaganya itu mengatakan, melapor kepada Rasulullah, Umar bin Khattab datang mau bertemu, bagaimana? Boleh, silakan masuk. Oleh Rasul dipersilakan masuk. Nah, ternyata masuk itu kan masuk Islam, masuk rumah, kemudian masuk Islam. Berarti ini dia hadis yang kelima, berarti barusannya. Hadis yang kelima, ternyata Abu Bakar juga kan keberaniannya luar biasa nih. Kata Ammar bin Yasir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa Abu Bakrin. Ya, aku melihat Rasulullah SAW dan tidak ada orang yang bersamanya kecuali 5 orang hamba sahaya, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Maksud dari Ammar bin Yasir ini adalah mereka inilah orang-orang yang berani itunya menunjukkan keislaman mereka. Padahal ini masih sangat awal gitulah ya. Nah, di mana kan ketika Rasulullah SAW diperintah oleh Allahnya di dalam surat naon teh, fa'anzir ashiratakal akrabin, itu diperintah oleh ayat itu ya.
perintahnya isinya kurang lebih Allah itu sudah memerintahkan umumkan gitulah, gitu, umumkan kepada halayak ramai bahwa kamu ini nabi. Asalnya belum ada yang tahu itunya, asalnya belum ada yang tahu. Nah, melalui ayat tersebut Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW itu mengumumkan secara terbuka. Kemudian Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofanya, Sofa tempat sa'i. Naik ke Bukit Sofa dan memanggil pokoknya semua kabilah lah. Lalu mereka menghampiri Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, apa kalian percaya kalau saat ini dari balik bukit ini akan ada pasukan besar yang akan menyerang kalian? Semuanya menjawab, kami percaya. Kami sedikit pun tidak melihat celah, gitu sebutnya. Sedikit pun kami tidak melihat celah bahwa engkau berdusta. Kan mereka masyarakat gitu ya. Mereka masyarakat yang bersepakat memberi Rasulullah SAW gelar Al-Amin, si jujur, nggak pernah Rasulullah berdusta. Nah, sehingga ketika Rasulullah menyampaikan demikian, mereka mengatakan, kami percaya, kami tidak melihat celah bahwa engkau berdusta. Nah, kemudian Rasulullah kan menyampaikan yang berikutnya, Rasulullah SAW menyampaikan, aku sampaikan kepada kalian ancaman yang berat, besar jika kalian tetap seperti ini. Abu Bakar, Abu Lahab saat itu kan yang langsung berbalik arah dari asalnya mengatakan kami percaya, Abu Lahab mengatakan bahwa kamu pendusta. Nah, di awal-awal ini kan, dari awal saja kan penentangan itu kan darinya. Ini kan pemimpin kaumnya Abu Lahab. Abu Lahabnya seperti itu, ya bawahannya juga ikut. Andai Abu Lahab saat itu kami percaya saya masuk Islam, ini pengikutnya pasti orang Mekah pasti masuk Islam. Ternyata kan Abu Lahab lah yang menentang paling keras, ya pengikutnya kaumnya kemudian mengikuti. Nah, sehingga yang masuk Islam sembunyi-sembunyi. Dan bukan orang-orang berpengaruh ternyata, kecuali Abu Bakarnya. Abu Bakar memang orang terpandang, orang terhormat karena termasuk juga di masa jahiliyahnya pun itunya Abu Bakar itu terpandang terhormat karena memiliki ini diantaranya karena memiliki perniagaan yang besar. Abu Bakar orang kaya, makanya tadi membebaskan banyak hamba sahaya, bukan hanya satu, yang membebaskan hamba sahaya yang harganya teh sagunahan we. Siapa tadi kan yang 3 hamba sahaya kan dibebaskan oleh Abu Bakarnya, Bilal, Zaid bin Harisah, kemudian Amir bin Umayyah tadi. Ketilu tadi. Itu pemiliknya minta tebusan yang besar. Sagunahan teh wes sok wanita 3 M. Aduh. Sok wanita 3 M cenah hiji. Rasulullah memerintahkannya. Makanya nih di hadis yang keberapa nih nanti ya? Tadi tah. Mananya yang bahwa nanti di hadis yang ke-6 dah. Ya, yang menyebutkan bahwa Abu Bakar menolongku binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya. Inilah yang kemudian itu menjadikan Abu Bakar menjadi yang terdepan, menjadi yang paling utama, menjadi yang paling istimewa, karena pengorbanan untuk menolong Rasulullah SAW itu paling besar, bukan hanya dengan hartanya, tapi bi nafsihi wa malihi. Nantilah di hadis yang ke-6 tuh ya. Ini diantaranya yang menjadikan Abu Bakar itu sahabat yang paling utama. Nah, Abu Bakar itunya dihormati gitu karena ya itulah termasuk pebisnis sukses. Nah, yang kemudian Abdurrahman bin Auf nih. Abdurrahman bin Auf ini rekan bisnisnya.
Abdurrahman bin Auf itu rekan bisnisnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar lah yang mengajak Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Yang kemudian katanya Abdurrahman bin Auf-nya yang kemudian dikenal. Abdurrahman bin Auf ini yang kemudian dikenalnya, dialah yang memberikan harta paling besar itu untuk perjuangan Rasulullah SAW. Itu kan yang dikenal Abdurrahman bin Auf itu kan konglomeratnya sahabat paling kaya dan yang paling banyak itu memberikan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Tetapi rekan bisnisnya itu bukan orang sembarangan Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika hijrah kan ditinggalkan semua yang dimilikinya di Mekah, datang ke Madinah, nggak bakal uang sama sekali, modal dengkulnya kita menyebutnya modal dengkul. Abdurrahman bin Auf itu begitu datang ke Madinah, pasar di mana? Berangkat ke pasar, benghar deui. Itulah Abdurrahman bin Auf. Da kitu kieuna jadi duit Abdurrahman bin Auf atuh. Korma buruk we jadi mahal. Korma buruk we jadi mahal, gede di batina. Terusnya berarti dua hadisnya nomor 4 dan nomor 5, berarti ini cukup panjang nantinya ini kannya bab ke-5 nih. Intinya tentang keutamaan Abu Bakar. Adapun judulnya Babu Fadli Abi Bakrin, bab keutamaan Abu Bakar, itu di bab ke-4 dengan judul yang demikian. Adapun di bab ke-5 ini judulnya itu mengutip hadisnya, kalau aku dibolehkan menjadikan seseorang yang paling aku cintai. Ini yang dimaksudkan Abu Bakar gitu kan. Nah, ini hadis-hadisnya tentang keutamaan Abu Bakar dan hadisnya cukup banyak nih, ada 23. Teruslah baru 2 berarti tambahannya yang barusan hadis ke-4 yang Rasul sendiri yang mengarahkan kalau ada apa-apa nanti setelah aku tidak ada Abu Bakar. Nah, kemudian yang ke-5 nih ternyata ya inilah keutamaan Abu Bakar. Dia salah satu, atau Abu Bakar itu gitu ya, menjadi orang pertama dari kalangan orang-orang merdeka atau bukan hamba sahaya. Kalau yang tadi kan yang 5 orang hamba sahaya. Nah, kalau yang bukan hamba sahaya, orang pertama itu yang memproklamirkan dirinya sebagai muslim gitu di awal dengan situasi yang sangat berat nih ya, bagi kalau mengakui saya muslim, wah berat situasinya. Ya, Abu Bakar itu orang pertama selain hamba sahaya atau manusia merdeka gitu ya. Abu Bakar lah orang yang pertama memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Padahal situasinya sangat berat. Tapi Abu Bakar berani demikian dan ditunjukkan lah itunya dengan, nah nanti di hadis ke-6, Abu Bakar itu membantu menolong perjuangan Nabi SAW itu dengan jiwa dan hartanya. Teruslah baru tambah 2-nya nanti hadis yang ke-6 lumayan nih, agak panjang nih hadisnya, makanya nggak bisa sekarang nih. Kasusnya juga agak unik nih nanti nih, antara antara Umar bin Khattab dan pernah terjadi sesuatu lah yang tidak mengenakan gitu antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Atau salah kedilah tanya hadis yang ke-6 nanti insya Allah kita lanjutkan.